Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Intan Purnama, NPM A1M021015, Prodi Pendidikan IPA, dosen pengampun Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang, mari kita lihat materinya. Apa itu pendidikan di masa depan? Filsafat pendidikan adalah salah satu aliran dalam filsafat yang dipergunakan dalam penanganan problematika pada pendidikan, yang mana filsafat ini dapat membantu dalam penentuan pengembangan peserta didik. Pada dasarnya, filsafat pendidikan menggunakan cara kerja filsafat, yaitu berpikir tanpa ada batasan, dan akan menggunakan hasil-hasil dari berfilsafat yang berupa hasil pemikiran tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Kristiawan 2016. Bagaimana filsafat pendidikan di masa depan? Tentu perubahan zaman akan membuat perubahan pula dalam cara berpikir. Berfilsafat pendidikan. Untuk melihat gambaran filsafat pendidikan di masa depan dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada di masa kini, serta kemungkinan yang masuk akal yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Untuk melihat fakta-fakta dan kemungkinan yang ada, dapat kita gunakan konsep postmodernisasi, virtualisasi pendidikan, dekonstruksi pendidikan, dan evolusi filsafat pendidikan masa depan. 1. Postmodern. Kata modern itu sendiri mengacu pada keadaan setelah pencerahan. Setelah masa modern, lahirlah masa postmodern, yakni sebuah masa yang kita alami sekarang ini. Konsep filsafat yang berkembang di masa yang akan datang tidak melepaskan dari model-model konsep yang sudah ada sebelumnya. Dan simpulan sementara yang dimaksud adalah kebenaran yang menjadi ciri khas masa postmodern itu. 2. Virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas. Perkembangan teknologi memaksa penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya dilakukan di kelas, bahkan pendidikan tanpa ruang, sebagaimana dipahami bahwa objek filsafat adalah bentuk-bentuk keberadaan yang memiliki tingkatan, mulai dari benda mati sampai simbol. Tantangan-tantangan yang muncul pada hari-hari ini adalah hadirnya objek filsafat yang berbeda dengan masa-masa lalu. 3. Dekonstruksi pendidikan. Berasal dari konstruksi yang berarti bangunan dan diberi imbuhan de yang berarti merusak, sehingga dapat disimpulkan yaitu merubah konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri, kemudian membangun lagi konsep-konsep filsafat pendidikan adalah arti dari konstruksi pendidikan. 4. Evolusi filsafat pendidikan masa depan. Filsafat pendidikan masa depan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi filsafat itu sendiri. Contohnya, ketika filsafat dikatakan telah mati, maka secara otomatis akan melahirkan filsafat yang baru. Klaim matinya filsafat itulah yang disebut sebagai konsepsi filsafat, yang bereaksi terhadap konsepsi-konsepsi filsafat sebelumnya. Mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Filsafat itu sangat fleksibel
terhadap perubahan dan bersifat terbuka. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu menginginkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Manusia tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan saja, tetapi juga berkeinginan memiliki keadaan lain yang tidak sama dengan masa sebelumnya. Begitu juga sama halnya dengan filsafat pendidikan yang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang membentuk pola pikir atau filsafat juga berubah mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan.